Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya, Lisha Miranda, sebagai moderator. Selanjutnya ada Andre Frayoga, Aulia Aftana, Muhammad Rifai, dan juga Nurul Rizna Octavia. Pada hari ini, kami akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar geometri bangunan datar dan sifat-sifatnya. Selanjutnya kita masuk kepada sesi penjelasan materi yang akan dijelaskan oleh Muhammad Rifai. Kepada Rifai, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pembahasan yang pertama, yang A, yaitu mengenai konsep dasar geometri dan pengukuran. Struktur geometri modern menyepakati istilah dalam geometri. Yang pertama yaitu unsur yang tidak didefinisikan. Yang kedua, unsur yang didefinisikan. Yang ketiga, aksioma atau postulat. Yang keempat, teorema atau dalil atau rumus. Unsur tidak didefinisikan merupakan konsep mudah dipahami dan sulit dibuatkan definisinya. Contohnya yaitu titik, garis, dan bidang. Unsur yang didefinisikan merupakan konsep pengembangan dari unsur yang tidak didefinisikan dan merupakan konsep memiliki batasan. Contohnya yaitu sinar garis, ruas garis, segitiga. Aksioma atau postulat merupakan konsep yang disepakati benar tanpa harus dibuktikan kebenarannya. Contohnya ialah postulat garis sejajar. Teorema atau dalil atau rumus adalah konsep yang harus dibuktikan kebenarannya melalui serangkaian pembuktian deduktif. Contohnya yaitu teorema Pitagoras. Yang pertama, titik. Titik merupakan salah satu unsur yang tidak didefinisikan. Titik merupakan konsep abstrak yang tidak berwujud atau tidak berbentuk. Titik mempunyai ukuran dan berat. Titik disimbolkan dengan noktah. Penamaan titik merupakan huruf kapital. Contohnya yaitu titik A dan titik P dan sebagainya. Yang kedua, garis. Garis juga merupakan salah satu unsur yang tidak didefinisikan. Garis merupakan gagasan abstrak yang lurus, memanjang kedua arah, tidak terbatas. Ada dua cara dalam melakukan penamaan untuk garis, yaitu garis yang dinyatakan dengan satu huruf kecil, contohnya yaitu garis M dan garis L. Penamaan yang kedua yaitu dengan perwakilan dua buah titik ditulis dengan huruf kapital, misalnya garis AB, garis CD, dan garis sebagainya. Contoh dapat kita lihat pada gambar yaitu ada garis M dan garis AB. Garis juga disebut sebagai unsur geometri satu dimensi. Hal tersebut dikarenakan garis merupakan sebuah konsep yang hanya memiliki ukuran panjang saja. Sinar garis merupakan bagian dari garis yang memanjang ke satu arah dengan panjang tak terhingga. Terlihat pada gambar di mana ada garis AB memiliki sinar garis yang tak terhingga. Ruas garis merupakan garis yang dibatasi oleh dua buah titik pada ujung dan pangkalnya. Luas garis dapat diukur panjangnya. Terlihat di sini ada garis AB, di mana dibatasi oleh titik A dan B. Dua garis G dan H dikatakan sejajar jika kedua garis tersebut tidak mempunyai titik sekutu atau titik potong, seperti pada gambar A yang disebut dengan dua garis sejajar, yaitu G dan H. Namun pada contoh garis yang kedua yaitu garis K dan M tidak disebut sebagai dengan garis sejajar. Dua garis M dan K dikatakan berpotongan karena kedua garis tersebut memiliki satu titik potong. Berikut merupakan salah satu contoh aksioma pada garis. Aksioma yang akan dicontohkan yaitu aksioma tentang garis sejajar atau sering disebut dengan aksioma kesejajaran. Melalui sebuah titik P di luar sebuah garis G, ada
tempat suatu garis H yang sejajar dengan G. Terlihat pada gambar di mana ada titik terdapat pada garis H yang sejajar dengan garis G. Yang ketiga, bidang. Bidang merupakan sebuah gagasan abstrak, sehingga bidang termasuk unsur yang tidak didefinisikan. Bidang dapat diartikan sebagai permukaan yang rata, meluas ke segala arah, dan tak terbatas. Yang keempat, sudut. Sudut merupakan daerah yang dibentuk oleh dua sinar garis yang tidak kolinial atau tidak terletak pada satu garis lurus. Dan kongruen, yaitu garis yang bertemu pada satu titik potong yang berhimpit di titik pangkalnya. Terlihat pada gambar, yaitu sudut AOB. Berdasarkan gambar tersebut, maka titik sudut AOB dapat disingkat dengan tulisan sudut O. Untuk pengukuran besar sudut, umumnya menggunakan satuan baku, derajat, ataupun radian. Dalam pembelajaran siswa sekolah dasar, maka satuan baku yang sering digunakan yaitu satuan derajat dengan menggunakan bantuan busur derajat. Pada pembelajaran di sekolah dasar, untuk memudahkan atau membantu siswa memahami apa itu sudut, kita akan mengaitkannya dengan jam. Siswa akan diminta untuk mengamati daerah yang dibentuk oleh jarum menit dan jarum jam. Berikut beberapa contoh jenis sudut. Yang pertama, dua sudut kongruen. Sudut AOB kongruen dengan sudut CPD, atau ditulis dengan sudut AOB kongruen sudut CPD. Dua buah sudut dikatakan kongruen jika besar dan ukuran sudutnya sama. Terlihat pada gambar sudut AOB kongruen dengan sudut CPD. Yang B yaitu sudut suplemen atau berpelurus. Sudut AOC suplemen COB atau sudut COB suplemen dengan sudut AOC. Jumlah besar sudut berpelurus adalah 180 derajat. Terlihat pada gambar yang C yaitu sudut siku. Sudut siku adalah sudut yang kongruen dengan suplemennya dan mempunyai besar sudut 90 derajat. Sudut AOC kongruen dengan sudut COB dan sudut AOC suplemen dengan sudut COB. Maka sudut AOC dan sudut COB sudut siku-siku. Terlihat pada gambar di bawah terbentuk sudut siku-siku. Yang D sudut komplement. Sudut komplement adalah sudut yang mempunyai besar 90 derajat atau disebut dengan sudut penyiku. Yang E sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang ukurannya kurang dari 90 derajat. Maka semua sudut yang mempunyai ukuran kurang dari 90 derajat akan disebut dengan sudut lancip. F sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang ukurannya antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat. G. Sudut bertolak belakang. Terdapat dua buah garis yang saling berpotongan, di mana ada garis AC dan garis BD. Maka sudut AOB sama dengan sudut COD dan sudut AOD sama dengan sudut BOC. Sudut AOB dan sudut COD disebut sudut yang saling bertolak belakang atau sudut bertolak belakang. Begitu pula dengan sudut AOD dan BOC. Keduanya disebut dengan sudut bertolak belakang. Itulah yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rifai atas penjelasannya. Penjelasan materi berikutnya yang akan dijelaskan oleh Aulia Aftana. Kepada Aulia, saya persilakan. Baiklah, saya Aulia Aftana akan menjelaskan materi mengenai pengertian bangun datar. Sebelum mengenalkan bangun datar, sebaiknya diberikan pengertian tentang bidang datar. Sebuah bidang datar biasanya digambarkan sebagai hasil pengirisan permukaan yang setipis mungkin sehingga tidak memiliki ketebalan. Bidang datar selanjutnya disebut bidang.
Sebuah bidang tertentu tidak mempunyai ukuran ketebalan, hanya mempunyai ukuran panjang dan lebar. Secara umum ada dua jenis bangun datar, yaitu yang pertama bangun datar konveks. Bangun datar konveks adalah bangun datar yang memiliki sifat untuk setiap ruas garis yang menghubungkan dua titik pada keliling bangun, maka semua ruas garis berada di dalam bangun datar tersebut. Perhatikan gambar bangun datar di bawah ini. Dimanapun titik A dan B, maka ruas garis AB seluruhnya di dalam bangun tersebut. Selanjutnya yang dimaksud dengan bangun datar sederhana adalah bangun datar konveks. Kedua, bangun datar konkav. Suatu bangun datar dikatakan konkav bila terdapat ruas garis yang menghubungkan dua titik pada sisinya. Dengan sebagian atau seluruh ruas garis tersebut terletak di bagian luar bangun datar. Perhatikanlah gambar bangun datar di bawah ini. Terdapat ruas garis AB yang sebagian atau seluruh ruasnya terletak di bagian luar bangun tersebut, sehingga bangun datar di atas merupakan bangun datar konkav. B. Segi banyak atau poligon. Sebelum membahas tentang segi banyak, maka kita akan pelajari terlebih dahulu tentang kurva. Pertama, kurva. Kurva adalah bangun geometri yang merupakan kumpulan semua titik yang digambar tanpa mengangkat pensil dari kertas. Kurva disebut juga dengan lengkungan, merupakan bentuk geometri satu dimensi yang dapat terletak pada bidang atau ruang. Berikut ini adalah beberapa contoh gambar kurva. Terdapat dua jenis kurva, yaitu kurva terbuka dan kurva tertutup. Kurva terbuka dibagi menjadi dua bagian, yaitu kurva terbuka sederhana dan kurva terbuka tidak sederhana. Kurva terbuka sederhana merupakan sebuah lengkungan yang titik awalnya tidak berimpit dengan titik akhirnya, dan tidak terdapat titik potong pada lengkungan tersebut. Kurva terbuka tidak sederhana adalah lengkungan yang titik awalnya dan titik akhirnya tidak berimpit dan terdapat titik potong pada lengkungan tersebut. Kurva tertutup dibagi menjadi kurva tertutup sederhana dan kurva tertutup tidak sederhana. Kurva tertutup tidak sederhana adalah lengkungan yang tidak awalnya saling berimpit dengan titik akhirnya dan terdapat titik potong pada lengkungan tersebut. Kurva tertutup sederhana adalah lengkungan yang titik awalnya berimpit dengan titik akhirnya dan tidak ada titik potong pada lengkungan tersebut. Kedua, segitiga. Segitiga adalah poligon atau segi banyak yang memiliki tiga sisi. Segitiga merupakan bangun geometri yang dibentuk oleh tiga buah ruas garis yang berpotongan dan tiga titik sudut. Umumnya, salah satu sisi segitiga disebut dengan alas. Alas segitiga merupakan salah satu sisi yang tegak lurus dengan tinggi segitiga. Tinggi segitiga merupakan garis yang tegak lurus dan mempunyai titik sudut yang berhadapan dengan alasnya. Segitiga yang dapat dikelompokkan berdasarkan panjang sisinya dan berdasarkan besar sudutnya. Berdasarkan panjang sisinya, segitiga dibagi menjadi: pertama, segitiga sebarang adalah segitiga yang semua sisinya tidak sama panjang. Segitiga sebarang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: A. Panjang ketiga sisinya berlainan. B. Besar ketiga sudutnya tidak sama. C. Tidak memiliki simetri lipat. Dan D. Tidak mempunyai simetri putar. Kedua, segitiga sama kaki adalah segitiga yang memiliki dua buah sisi yang sama panjang. Segitiga sama kaki memiliki ciri-ciri sebagai berikut: A. Dua buah sisinya sama panjang atau panjang sisi PQ sama dengan panjang sisi PR. B. Mempunyai dua buah sudut sama besar atau sudut PQR sama dengan sudut PRQ. C. Memiliki satu simetri lipat. Dan D. Tidak memiliki simetri putar. Ketiga, segitiga sama sisi adalah segitiga yang semua sisinya sama panjang. Segitiga sama sisi memiliki ciri-ciri sebagai berikut: A. Ketiga sisinya sama panjang atau panjang sisi KL sama dengan panjang sisi LM sama dengan panjang sisi MK. Sudut-sudutnya sama besar, yaitu masing-masingnya 60 derajat. Besar sudut MKL sama dengan besar sudut KLM sama dengan besar sudut LMK. C. Memiliki 3 simetri lipat. Dan D. Memiliki 3 simetri putar. Pada bagian selanjutnya akan dijelaskan mengenai garis istimewa pada segitiga. Terdapat 3 garis istimewa sebagai berikut. A. Garis tinggi. Garis tinggi merupakan sebuah garis yang menghubungkan satu titik sudut ke sisi di hadapannya secara tegak lurus, atau sebuah garis yang menghubungkan satu titik sudut ke sisi di hadapannya dan membentuk sudut 90 derajat. Perhatikanlah gambar berikut ini. Pada gambar tersebut, garis CD merupakan salah satu garis tinggi pada segitiga ABC. Pada sebuah segitiga terdapat 3 buah garis tinggi. B. Garis bagi. Garis bagi merupakan sebuah garis yang menghubungkan satu titik sudut ke sisi di hadapannya dan membagi sudut tersebut sama besar. Perhatikanlah gambar di bawah ini.
Garis AD merupakan salah satu contoh garis bagi pada segitiga ABC. Pada sebuah segitiga terdapat 3 buah garis bagi. C. Garis berat. Garis berat merupakan sebuah garis yang menghubungkan satu titik sudut ke sisi di hadapannya dan membagi sisi di hadapannya sama panjang. Perhatikanlah gambar berikut ini. Garis CD merupakan salah satu contoh garis berat pada segitiga ABC. Pada sebuah segitiga terdapat 3 buah garis berat. Dalil Pitagoras. Gambar tersebut adalah segitiga siku-siku ABC. Sisi AB dan AC adalah sisi siku-siku, sedangkan sisi BC disebut hipotenusa atau sisi miring. Dalil Pitagoras untuk segitiga siku-siku ABC di atas dirumuskan sebagai berikut. BC kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah AB kuadrat, atau BC kuadrat sama dengan akar dari AC kuadrat ditambah AB kuadrat. Sekian materi dari saya akan berikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aulia atas penjelasannya. Penjelasan materi berikutnya yang akan dijelaskan oleh Andre Frayoga. Kepada Andre, saya persilakan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai segi 4. Segi 4 adalah poligon yang memiliki 4 sisi. Segi 4 dapat dibentuk dari 4 buah garis dan 4 buah titik dengan 3 titik tidak kolinear atau tidak terletak pada suatu garis. Pertama, jajar genjang. Jajar genjang adalah segi 4 dengan sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang, serta sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Jajar genjang dapat dibentuk dari beberapa gabungan, gabungan satu segitiga dan bayangannya setelah diputar setengah putaran dan pusat titik tengah salah satu sisinya. Contohnya pada gambar berikut. Sifat-sifat jajar genjang antara lain, pada jajar genjang, sisi yang berhadapan sama panjang dengan panjang lebar. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Jumlah dua sudut yang berdekatan dalam jajar genjang adalah 180 derajat. Kedua, persegi panjang. Persegi panjang dapat didefinisikan sebagai segi 4 yang kedua panjang sisinya sejajar dan sama panjang serta salah satu sudutnya 90 derajat. Berdasarkan definisi persegi panjang dan jajar genjang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa persegi panjang adalah jajar genjang yang besar salah satu sudutnya 90 derajat. Berikut adalah sifat-sifat dari persegi panjang. Pertama, sisi yang berhadapan sama panjang sejajar. Kedua, setiap sudut sama besar yaitu 90 derajat. Diagonal-diagonalnya sama panjang. Diagonal-diagonalnya berpotongan dan saling membagi dua sama panjang. Ketiga, persegi. Persegi dapat diartikan sebagai segi 4 yang semua sisinya sama panjang dan besar. Semua sudutnya 90 derajat. Berdasarkan definisi persegi dan persegi panjang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa persegi panjang yang keempat sisinya sama panjang. Berikut sifat-sifat persegi. Sisinya sama panjang, diagonalnya sama panjang, diagonalnya saling berpotongan yang membagi dua sama panjang, sudut-sudut dalam setiap persegi dibagi dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya. Diagonal-diagonalnya merupakan sumbu simetri, diagonal-diagonalnya berpotongan tegak lurus. Keempat, trapesium. Trapesium adalah segi 4 yang memiliki sepasang sisi sejajar. Trapesium dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu trapesium siku. Adalah trapesium yang tepat memiliki sepasang sisi sejajar dengan sudut sebesar 90 derajat. Trapesium sama kaki adalah trapesium yang tepat memiliki sepasang sisi sejajar dan sepasang sisi yang lainnya sama panjang. Ketiga, trapesium sembarang ada trapesium yang memiliki sepasang sisi sejajar dan tidak sama panjang, serta besar sudutnya tidak ada yang 90 derajat. Pada satu trapesium, jumlah sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Kelima adalah belah ketupat. Belah ketupat merupakan segi 4 khusus. Belah ketupat didefinisikan sebagai segi 4 dengan sisi yang berhadapan sejajar. Keempat, sisi sama panjang dan sudut yang berhadapan sama besar. Dikemukakan sebelumnya, maka dapat disebut sebagai belah ketupat merupakan jajar genjang yang sama besar sisinya sama panjang. Oleh karena itu, semua sifat yang berlaku pada jajar genjang berlaku pada belah ketupat. Keistimewaan belah ketupat adalah dapat dibentuk oleh gabungan segitiga sama kaki dan bayangannya telah dicerminkan terhadap alasannya. Berikut adalah salah satu contoh belah ketupat.
Sifat-sifat khusus dari belah ketupat pertama adalah semua sisinya sama panjang, kedua diagonalnya telah belah ketupat menjadi sumbu simetri, ketiga kedua diagonalnya saling berpotongan dan tegak lurus, saling membagi suatu sama panjang. Keempat, sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan dibagi dua sama besar oleh diagonalnya. Keenam, layang-layang. Layang-layang adalah segi empat yang mempunyai sisi yang berdekatan sama panjang dan kedua diagonalnya saling tegak lurus. Layang-layang dapat dibentuk dari kedua segitiga sama kaki dan alasnya sama panjang dan saling beripitan, atau dua segitiga sembarang kongruen dan beripitan pada alasnya. Sifat-sifat layang-layang pertama adalah setiap layang-layang sepasang sisinya sama. Pada setiap layang-layang sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Salah satu diagonal layang-layang merupakan sumber simetri. Dan terakhir adalah salah satu diagonal layang-layang membagi dua sama panjang dan tegak lurus terhadap diagonal lainnya. Dan terakhir ada lingkaran. Lingkaran merupakan kurva tertutup sederhana. Jika kita membuat sebuah segi N berbentuk dengan N tak terhingga, maka akan membentuk satu lingkaran. Lingkaran dapat didefinisikan sebagai empat kedudukan dari kumpulan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik pusat. Jarak titik P ke titik O disebut dengan jari lingkaran. Diameter sebuah lingkaran merupakan 2 kali jari-jari lingkaran. Berikut adalah contoh lingkaran. Baiklah, terima kasih. Kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Andre atas penjelasannya. Penjelasan materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Nurul. Kepada Nurul, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya adalah keliling dan luas bangun datar. Yang pertama, pengukuran panjang. Pengukuran panjang itu terdapat dilakukan dengan menggunakan satuan tidak baku dan menggunakan satuan baku. Yang pertama, pengukuran tidak baku. Pengukuran panjang dengan menggunakan satuan tidak baku merupakan sebuah pengukuran yang memungkinkan perbedaan hasil karena menggunakan alat ukur yang tidak standar. Berikut contoh pengukuran dengan menggunakan satuan tidak baku. Yang pertama ada jengkal. Jengkal adalah pengukuran yang disesuaikan dengan jarak paling panjang antara ujung ibu jari dengan ujung jari kelingking. Yang kedua, hasta. Pengukuran yang dilakukan dengan ukuran sepanjang lengan bawah dari siku sampai ujung jari tengah. Yang ketiga, depa adalah pengukuran yang dilakukan dengan ukuran sepanjang kedua belah tangan dari ujung jari tengah kiri sampai ujung jari tengah kanan. Yang keempat, kaki adalah pengukuran yang dilakukan dengan ukuran panjang sebuah kaki. Yang kelima, tapak adalah pengukuran yang dilakukan dengan ukuran panjang sebuah tapak. Yang keenam, langkah adalah pengukuran yang dilakukan dengan ukuran panjang sebuah langkah. Yang B adalah pengukuran baku. Pengukuran dengan menggunakan satuan baku merupakan sebuah pengukuran yang hasilnya tetap atau standar. Terdapat dua acuan pengukuran baku, yaitu yang digunakan pengukuran sistem Inggris dan pengukuran sistem metrik. Pengukuran sistem Inggris dikembangkan dari benda-benda yang ada di sekitar kita dan telah distandarkan. Beberapa contoh satuan baku pengukuran panjang sistem Inggris antara lain yard, feet, dan inci. Beberapa contoh satuan baku pengukuran berat adalah berat dan volume. Sistem Inggris antara lain pound, cup, dan galon. Pembelajaran di sekolah dasar lebih menggunakan pengukuran baku metrik. Sistem metrik dikembangkan secara sistematis dan memiliki standar. Satuan baku yang berlaku untuk mengukur panjang sebuah benda ataupun jarak adalah kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Misalkan siswa diminta untuk mengukur sebuah meja menggunakan penggaris dan alat meteran, hasil pengukuran menggunakan penggaris adalah 100 cm, dan hasil pengukuran menggunakan alat meteran adalah 1 meter. Berdasarkan hasil tersebut, dapat siswa simpulkan bahwa 1 meter sama dengan 100 cm. Perhatikan bagian di bawah ini. Mengkonversi satuan panjang dapat dilakukan dengan aturan setiap
Setiap turun satu satuan, ukuran panjang maka dikalikan 10. Sedangkan setiap naik satu satuan ukuran panjang, maka dibagi 10. 2. Keliling bangun datar. Keliling adalah jarak perpindahan titik dari lintasan awal sampai ke lintasan akhir. Titik awal dan titik akhir adalah titik yang sama. Untuk mengilustrasikan konsep keliling, kita bisa mengajak siswa untuk membayangkan atau menceritakan saat sedang berlari mengelilingi lapangan. Keliling lapangan akan sama dengan jarak tempuh siswa mengelilingi lapangan dari titik awal sampai kembali lagi ke titik tersebut. Lanjut, Andre. Selain itu, ada kasus yang berbeda terjadi saat kita ingin menentukan keliling lingkaran. Saat menentukan keliling lingkaran, definisi keliling yang merupakan jumlah keseluruhan panjang yang membatasi suatu bangun agaklah tidak tepat. Untuk menentukan keliling lingkaran, kita dapat menggunakan rumus keliling lingkaran sama dengan Pi dikali D, atau karena D sama dengan 2 dikali R, bisa juga memakai rumus keliling lingkaran sama dengan Pi dikali 2 dikali R. Pi-nya sama dengan 22/7 jika jari-jari atau R atau diameter D merupakan kelipatan 7 atau bisa dibagi 7. Sedangkan Pi sama dengan 3,14 jika jari-jari atau R atau diameter D bukanlah kelipatan 7 atau tidak bisa dibagi 7. Yang ketiga, pengukuran luas. Perhatikan gambar di bawah ini. Untuk menkonversi satuan luas dapat dilakukan dengan aturan setiap turun satu satuan ukuran luas maka dikalikan 100 dan setiap naik satu satuan ukuran luas maka dibagi 100. Yang keempat, luas daerah bangun datar. Luas adalah ukuran yang menyatakan besarnya daerah kurva atau bangun datar. A. Luas daerah persegi panjang. Luas daerah persegi panjang adalah ukuran yang menyatakan besarnya daerah yang dibatasi oleh sisi-sisi persegi panjang tersebut. Rumusnya adalah persegi panjang P dikali L. Yang kedua, luas daerah persegi. Luas daerah persegi adalah ukuran yang menyatakan besarnya daerah yang dibatasi oleh sisi-sisi persegi. Maka rumus luas persegi adalah sisi dikali sisi. Yang C, luas daerah segitiga. Luas daerah segitiga adalah ukuran yang menyatakan besarnya daerah yang dibatasi oleh sisi-sisi segitiga. Perhatikan gambar segitiga sembarang berikut. Nah, untuk menentukan luas daerah segitiga tersebut dapat dilakukan dengan cara luas ABCD sama dengan luas ABD ditambah luas CBD sama dengan 1/2 dikali AD dikali BD ditambah 1/2 dikali CD dikali BD sama dengan 1/2 dikali AD ditambah CD dikali BD sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Yang D, luas daerah jajar genjang. Berdasarkan gambar di atas, luas daerah jajar genjang adalah P dikali L sama dengan A dikali T, atau A dikali T. Yang E, luas daerah belah ketupat. Luas daerah belah ketupat adalah ukuran yang menyatakan besarnya daerah yang dibatasi oleh sisi-sisi belah ketupat. Kita tahu bahwa belah ketupat dapat dibentuk dari dua buah segitiga yang kongruen, sehingga dapat kita kemukakan luas belah ketupat sebagai berikut. Catatannya, AC sama dengan diagonal 1 dan BD adalah diagonal 2. Luas daerah ABCD sama dengan luas ABC ditambah luas ACD. Luas daerah ABCD sama dengan 1/2 dikali AC dikali BO ditambah 1/2 dikali AC dikali DO. Luas daerah ABCD 1/2 dikali AC dikali BO ditambah DO. Luas daerah ABCD adalah 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2.
Yang F, luas daerah layang-layang. Kita dapat menentukan luas daerah layang-layang dengan cara berikut ini. Luas daerah layang-layang ABCD sama dengan AC sama dengan diagonal 1, sedangkan BD sama dengan diagonal 2. Luas daerah ABCD ditambah luas ACD. Luas daerah ABCD sama dengan 1/2 dikali AC dikali BO ditambah 1/2 dikali AC dikali DO. Luas daerah ABCD adalah 1/2 dikali AC dikali BO ditambah DO. Luas daerah ABCD adalah 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Yang G, luas daerah trapesium. Untuk menentukan luas daerah trapesium adalah trapesium ABCD terbagi menjadi 2 bagian, yaitu ABC dengan alas B dan tinggi, sedangkan ADC dengan alas A dan tinggi T. Luas daerah ABCD sama dengan luas ABC ditambah luas ACD. Luas daerah ABCD sama dengan 1/2 dikali B dikali T ditambah 1/2 dikali A dikali T. Luas daerah ABCD sama dengan 1/2 dikali T dikali A ditambah B. Luas daerah ABCD sama dengan 1/2 dikali tinggi dikali jumlah 2 panjang sisi sejajar. Luas daerah trapesium adalah 1/2 dikali jumlah 2 panjang sisi sejajar dikali tinggi. Baik, sekianlah materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nurul atas penjelasannya. Penjelasan materi selanjutnya yang akan saya jelaskan sendiri. Selanjutnya, luas daerah lingkaran. Luas daerah lingkaran merupakan luas daerah yang dibatasi oleh keliling lingkaran. Langkah pertama yang dilakukan adalah membagi lingkaran menjadi beberapa juring lingkaran, kemudian menyusunnya menjadi bentuk bangun datar yang lain. Yang pertama, menyusun juring lingkaran menjadi bentuk persegi panjang. Misalkan diketahui sebuah lingkaran yang dibagi menjadi 12 buah juring yang sama bentuk dan ukurannya. Kemudian, salah satu juringnya dibagi 2 lagi sama besar. Potongan-potongan tersebut disusun sedemikian rupa sehingga membentuk persegi panjang. Susunan potongan-potongan juring tersebut menyerupai persegi panjang dengan ukuran panjang mendekati setengah keliling lingkaran dan lebar sebesar jari-jari, sehingga luas bangun tersebut adalah luas daerah lingkaran sama dengan luas daerah persegi panjang, sama dengan P kali L, sama dengan setengah keliling lingkaran dikali R. Setengah kali 2PR dikali R sama dengan PR kuadrat. Yang kedua ada menyusun juring lingkaran menjadi jajar genjang. Luas daerah lingkaran sama dengan luas daerah jajar genjang sama dengan A kali T sama dengan setengah keliling lingkaran dikali R sama dengan setengah dikali 2PR dikali R sama dengan PR kuadrat. Jadi, luas daerah lingkaran tersebut dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. Luas daerah lingkaran sama dengan PR kuadrat. Selanjutnya, B. Memahami hubungan antar bangun datar. Yang pertama ada mengidentifikasi hubungan antar bangun datar. Yang A. Pencerminan. Perhatikan keadaan sewaktu kita berkaca. Apakah ukuran badan kita berubah? Apakah jarak badan kita ke cermin sama dengan jarak bayangan badan ke cermin? Keadaan tersebut merupakan gambaran tentang peristiwa pencerminan atau refleksi. Untuk melakukan suatu refleksi diperlukan cermin atau sumbu refleksi atau sumbu simetri atau garis refleksi atau garis cermin atau garis sumbu. Amatilah pada gambar di bawah ini di mana segitiga ABC dicerminkan terhadap garis K menjadi segitiga ABC. Dari hasil pengamatan pada pencerminan tersebut berlaku, yang pertama jarak suatu titik ke cermin sama dengan jarak bayangan titik itu ke cermin. Yang kedua, garis penghubung suatu titik dan bayangan tegak lurus cermin. Yang ketiga, bangun bayangan kongruen atau sama bentuk dan sama ukuran dengan bangun asal. Selanjutnya, sifat-sifat bayangan pada pencerminan, yaitu yang pertama, gambaran bayangan sama
tegak dengan benda asal. Yang kedua, jarak gambar bayangan dari cermin adalah sama jauh dengan jarak benda asal dengan cermin. Yang ketiga, ukuran bayangan sama besar dengan ukuran benda asal, hanya gambarnya berlawanan. Yang keempat, letak gambar bayangan dan benda asal tegak lurus dengan cermin. Dalam melakukan proses pencerminan, ada titik-titik yang tetap atau tidak berubah letaknya, yaitu pada garis cermin. Garis tetap ini disebut garis simetri atau dikenal dengan sumbu simetri. Benda yang mempunyai sumbu simetri dikatakan benda yang simetris, yaitu sifat bangun atau benda yang memiliki garis atau garis simetri yang membelah bangun menjadi dua bagian kongruen. Contohnya ada kupu-kupu, kelelawar, dan persegi. Yang selanjutnya ada simetri. Perhatikanlah kupu-kupu. Bagian kiri kupu-kupu sama dengan bagian kanan. Jika kupu-kupu merapatkan sayapnya, kedua sayap tersebut tepat berhempit satu sama lain. Kita sebut kupu-kupu memiliki bentuk simetris. Selanjutnya, lipatlah sebuah persegi. Kedua bagian persegi tepat berhimpit satu sama lain. Garis putus-putus ini disebut garis simetri atau sumbu simetri. Selanjutnya, simetri lipat. Perhatikanlah model daerah persegi panjang di bawah ini. Apabila daerah persegi panjang itu dibuat dari kertas atau dari bahan lain yang mudah dilipat, dan apabila kertas itu dilipat sepanjang garis S, sehingga bagian kiri tepat berimpit dengan bagian kanan, maka dikatakan bahwa daerah persegi panjang memiliki simetri lipat. Penggunaan kata simetri balik dapat diterangkan bahwa apabila model daerah persegi panjang tersebut dibuat dari karton tebal atau papan, maka daerah persegi panjang itu tidak dapat dilipat. Dengan pensil dibuat jiplakan atau bingkai daerah persegi panjang tersebut. Kemudian daerah persegi panjang diangkat dibalik pada sumbu S. Kemudian dapat dimasukkan kembali tepat pada bingkainya. Ternyata setelah dibalik, daerah persegi panjang tadi dapat menempati bingkainya lagi dengan tepat. Selanjutnya ada simetri putar. Perhatikanlah model daerah persegi yang terbuat dari kertas di dalam bingkainya pada gambar di atas. Apabila model persegi itu ditusuk di P, kemudian diputar, maka daerah persegi itu keluar dari bingkai. Setelah diputar 90 derajat, seperempat putaran, daerah persegi itu masuk kembali ke dalam bingkai. Dengan titik A dalam sudut B, setelah diputar 180 derajat, setengah putaran, daerah persegi masuk lagi ke dalam bingkai dengan titik A di dalam sudut C. Setelah diputar 270 derajat, 3/4 putaran, daerah persegi masuk lagi ke dalam bingkai dengan titik A di dalam sudut D. Akhirnya, setelah diputar 360 derajat atau satu putaran penuh, daerah persegi kembali dengan bingkai dengan titik dalam sudut A. Jadi apabila diputar 360 derajat atau satu putaran penuh, daerah persegi menempati kembali bingkainya sebanyak 4 kali. Dikatakan bahwa persegi memiliki 4 simetri putar atau memiliki simetri putar tingkat 4 karena dalam satu putaran persegi tersebut dapat menempati bingkainya sebanyak 4 kali. Titik potong keduanya diagonalnya disebut pusat simetri putar. Selanjutnya akan kita simak penjelasan contoh soal yang akan dijelaskan oleh Muhammad Rifai dan juga Nurul. Baik, di sini ada sebuah soal yaitu sebuah segitiga memiliki ukuran sisi alas 10 cm dan tinggi 7 cm. Jika ukuran sisi miringnya adalah 8 cm dan 9 cm, hitunglah berapa luas penyelesaiannya. Baik, cara menghitung luas segitiganya, luas adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Baik, kita masukkan ke dalam rumus, setengah dikali alasnya itu ada 10 cm dan tingginya adalah 7 cm. Maka setengah dikali 10 dikali 7, 70. Setengah dari 70 adalah 35 cm kuadrat. Jadi, luas segitiga
adalah 35 cm kuadrat. Sedangkan untuk mencari keliling segitiga, keliling sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi. Keliling sama dengan, Baiklah, di sini kita akan membahas soal yaitu sebuah sepeda memiliki roda dengan panjang diameter 35 cm. Tentukan keliling dan luas roda tersebut. Maka kita akan menentukan apa yang diketahui dulu. Yang diketahui adalah diameter dengan panjang 35 cm. Saja kita tentukan apakah yang ditanya. Yang ditanya adalah keliling. Keliling dan luas. Baik, kita akan menentukan kelilingnya tersebut. Karena di sini yang dibahas adalah roda sepeda, maka dia pasti akan berbentuk lingkaran. Maka yang digunakan adalah rumus lingkaran. Di mana rumus keliling lingkaran adalah keliling sama dengan pi dikali diameter. Oke, kita masukkan pi-nya 22/7 dikali diameternya itu 35 cm. 35 dibagi 7 adalah 5, maka 22 dikali 5 sama dengan 110 cm. Jadi keliling roda sepeda adalah 110 cm. Selanjutnya kita akan mencari luas dari lingkaran yaitu roda sepeda. Rumus luas adalah pi dalam kurung setengah kali diameter kuadrat, atau dapat kita tuliskan dengan 1/4 pi dikali diameter kuadrat. 1/4 pi kali 22/7 dikali 35 kuadrat. Maka hasil dari luas 962,5 cm kuadrat. Jadi luas roda sepeda adalah 962,5 cm kuadrat. Baik, dengan berakhirnya penjelasan soal tadi, maka berakhir pula penjelasan materi mengenai konsep dasar geometri, bangun datar, dan sifat-sifatnya. Tapi sebelum saya menutup presentasi, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari materi kita pada kali ini. Geometri berasal dari kata Latin geometrein, yaitu geo yang artinya tanah dan metrein yang artinya pengukuran. Geometri dapat diartikan sebagai ilmu ukur. Geometri didefinisikan juga sebagai cabang matematika yang mempelajari titik, garis, bidang, dan benda-benda ruang serta sifat-sifatnya, ukuran-ukurannya, dan hubungannya satu sama lain. Geometri adalah cabang matematika yang bersangkutan dengan pertanyaan bentuk, ukuran, posisi relatif tokoh, dan sifat ruang. Bangun ruang merupakan suatu bangun yang mempunyai 3 dimensi, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Bangun ruang ini dibedakan menjadi 2 bagian. Pertama, bangun ruang sisi datar, di mana semua sisinya datar, seperti kubus, balok, prisma, dan limas. Kedua, bangun ruang sisi lengkung, di mana ada sisinya yang melengkung, seperti tabung, kerucut,
dan bola. Demikianlah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kami dari kelompok 1 mengucapkan maaf jika terdapat kesalahan. Kami mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.